Terima kasih. Pak Mirsa dijawab apa yang dari KPU tadi sudah mengajukan pertanyaan. Satu lagi dari KPU. Masih ada satu lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Biar sekaligus dijawab nanti mohon izin. Kepada 5 saksi fakta. Tadi dari keterangan 5 saksi fakta, hampir semua menyatakan katanya dari call center, tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. Ya, sebagai perbandingan, sebagai kuasa hukum saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopi Joni, tapi saya tidak mungkin jadi saksi karena saya hanya menerima pengaduan. Apakah benar bahwa pengakuan saudara tadi itu mengatakan bahwa memang Anda hanya menerima dari call center, menerima pengaduan, tapi tidak melihat sendiri kejadian yang Anda laporkan tersebut? Yang kedua, kepada saudara Mirsa yang di sini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH. Anda mengadu tentang pencalonan Gibran. Apakah waktu Anda membuat pengaduan tersebut, Anda tidak membaca pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan, sehingga setelah putusan MK nomor 90 sudah diucapkan, maka itu menjadi bagian dari hukum positif, sehingga tidak perlu dirubah. Sudah berlaku dia tanpa harus menunggu dirubah peraturan PKPU. Pertanyaan terakhir, satu lagi, 2 lagi terakhir. Kepada pertanyaan saksi kelima, yang perbedaan masif antara calon legislatif dan calon pilpres. Emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih pilpres, mana yang memilih legislatif? Bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu? Itu nggak bisa ditanyakan kepada siapapun. Iya, pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya, kepada siapa Anda menanyakan kenapa dipilih lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit? Dalam posisi apa orang itu menjawab? Pertanyaan terakhir, dari ini terulang lagi kepada saksi nomor 1 sampai 5, apakah semua kejadian-kejadian yang Anda laporkan ini, Anda bisa tahu nggak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah, mempengaruhi suara di pilpres? Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak. Semua hanya berdasarkan asumsi. Sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan nggak banyak, dari Bawaslu ada pertanyaan? Atau nanti di cross penjelasan? Oke, cukup. Cukup. Dari Hakim, Prof. Saldi, silahkan. Saya sedikit aja ke Pak Adnian Armas ya. Pak Adnian Armas. Halo. Sini Pak. Nah, lihatnya ke sini. Siap, yang mulia. Tadi kan ada penjelasan atau keterangan, kesaksian, ada satu kelurahan, katanya kan, yang semuanya 01, 03 itu kosong, nggak ada suaranya. Itu kelurahan apa tadi Pak? Kelurahan Cileuksa. Cileuksa, Kecamatan Sukajaya. Kecamatan Sukajaya ya. Kabupatennya apa? Bogor. Bogor. Oke, makasih Pak. Ada bukti nggak ini di Bapak? Ada Pak. Di P berapa disampaikan? Ini saya Di sampaikan. permohonan. Pak kuasa hukum, tunggu dulu. Ada nggak ini di permohonan? Di tambahan bukti yang mulia. Bukan. Di permohonannya ada tidak? Pertanyaan hakim dijawab dulu Pak Wakil Kamal. Tidak ada. Tidak. Kalau ini kan fakta yang terungkap di persidangan. Ya. Nanti Bapak lihat kan ya, buktinya di situ, nanti akan kita cross check dengan KPU. Benar atau tidak itu satu kelurahan suara 01, 03 itu kosong. Ada nggak bisa? Di Mina, Bapak bawa nggak itu buktinya sekarang? Ada Pak, di HP saya dari foto C hasil. Itu gimana kami mau dapatnya itu Pak? Iya, saya kirim ke... Nanti begini, Bapak usahakan itu menjadi barang yang tercetak, di print ya. Iya, Nanti Pak. akan kita cross check ke sebelah ini di KPU. Nanti coba dibuktikan, ini kan sudah apa nih, Cileusa, kecamatan dan segala macamnya itu satu kelurahan. Benar nggak itu kosong ya? Tolong Pak Hasim ya. Jadi
agar itu clear yang kayak begitu. Nanti kita bisa lihat di bukti kedua belah pihak. Terima kasih Pak Ketua. Cukup, silakan Pak Mirsa dijawab yang terkait, yang bisa dijawab. Kalau tidak jangan dipaksakan, malah nanti menjadi berbohong pula. Oke, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Atas semua laporan-laporan dari daerah, ya, termasuk yang APSI di Semarang dan digitalisasi marketing bersama UMKM di Surakarta, kita sudah melaporkan semuanya di Bawaslu yang mulia, di Bawaslu Pusat yang mulia. Ya, di yang rekan APSI yang di Semarang, kita sudah menerima laporan dari Bawaslu dengan tanda terima laporan nomor 0,1-LP-PP-00.00/12 tertanggal 21 Desember 2023. Statusnya tidak diregister, dianggap dan memenuhi syarat material. Tapi kita sudah juga mengajukan laporan ke DKPP yang mulia. Sampai sekarang di DKPP belum diputus yang mulia. Sedangkan yang mengenai laporan dari THN Surakarta, kita juga sudah laporkan di Bawaslu yang mulia yang mengenai digitalisasi marketing bersama UMKM. Sudah kita laporkan juga dengan nomor laporan dengan nomor laporan 081-LP-RI-00-00/2 tertanggal 6 Februari 2024. Sudah diklarifikasi tidak memenuhi unsur pelanggaran. Nah, sempat dipanggil sama Bawaslu Jawa Tengah, saya diklarifikasi melalui daring, tapi hasilnya menurut Bawaslu Jawa Tengah tidak dihentikan karena menurut Gakumdu tidak ada pelanggaran administrasi yang mulia.